Selain persidangan Surya Dharma Ali, Pengadilan Tipikor hari ini juga menggelar sidang mantan Menteri SDM Jerawacik terkait dana operasional Menteri di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan saat ini sudah ada reporter Tika Beremau dan juru kamera Rianto untuk melaporkan. Ya Tika, apakah ada fakta baru di persidangan Jerawacik? Ya, benar sekali persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi kasus korupsi di Kementerian ESDM dengan terdakwa mantan Menteri ESDM Jerawacik baru saja berakhir, dan dari pernyataan beberapa saksi yang dihadirkan di sini ada pernyataan saksi yang cukup penting untuk disimak, yaitu di mana saksi yang datang dari mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM yang bernama Dwi Sutrisno Hadi. Dia mengatakan bahwa ada permintaan menambah dana operasional Menteri Kementerian ESDM untuk Jerawacik yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri ESDM, dan hal tersebut disampaikan Jerawacik melalui Sekjen dari Kementerian ESDM yang dijabat saat itu oleh Waryono Karno. Dan memang di sini dari kesaksian Didi mengatakan bahwa Jerawacik sempat mengeluhkan dana operasional Menteri di Kementerian ESDM yang lebih sedikit, yaitu berjumlah 120 juta rupiah per bulan, di mana jumlah ini lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan pada saat ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dengan total jumlah dana operasional Menteri di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu mencapai 300 juta rupiah per bulan. Dan memang dari permintaan ini Waryono akhirnya memerintahkan Didi untuk melobi Kementerian Keuangan, dan pada saat itu Kementerian Keuangan pun sempat menolak adanya permintaan menaikkan dana operasional Menteri Kementerian ESDM itu, sehingga Waryono menggelar rapat inti bersama pejabat Kementerian ESDM, dan akhirnya uang tambahan dana operasional Menteri itu diambil dari jasa konsultan di lingkungan Kementerian ESDM yang dikumpulkan oleh anak buah dari Waryono Karno yang bernama Sri Utami. Dan hal ini pun sempat dibantah oleh Jerawacik pada saat persidangan, di mana ia mengatakan bahwa ia pun tidak pernah meminta untuk menaikkan dana operasional Menteri di Kementerian ESDM, dan tuduhan yang diberikan kepada dirinya hanya sebatas miskomunikasi antara dirinya atau Jerawacik dengan anak buahnya, yaitu Sekjen Kementerian ESDM dalam hal ini Waryono Karno. Rima. Ya, Tika, lalu ini ada informasi yang menyebutkan adanya aliran dana yang dipakai untuk pencitraan Kementerian SDM. Sejauh mana kebenaran informasi ini? Ya, benar sekali Rima, tadi pada saksi yang pertama kali pada persidangan ada saksi dari mantan Kepala Pusat dan Informasi Kementerian ESDM yang bernama Ego Syahrial. Ia mengaku bahwa ada perjanjian untuk kepentingan pencitraan Kementerian ESDM dengan pemimpin redaksi harian Indopos yang bernama Don Cardono. Dalam perjanjian ini Kementerian ESDM akan membayar sejumlah 3 miliar per tahun untuk kepentingan tersebut. Dan memang Ego menyatakan bahwa dana yang dibayarkan ini berasal dari kickback atau hasil imbal jasa konsultan yang ada di lingkungan Kementerian ESDM dan juga Ego juga menyatakan bahwa biaya pencitraan ini tidak termasuk dalam APBN Kementerian ESDM, sehingga dana untuk pencitraan tersebut harus dicari dari sumber-sumber yang lain. Demikian yang dapat kami laporkan, Rima. Ya, jadi benarnya memang ada dana untuk pencitraan Kementerian ESDM. Baik, terima kasih Tika Beremau, reporter Tika Beremau dan juru kamera Rianto melaporkan langsung dari persidangan Tipikor Jakarta.